Bab 3095. Fase penilaian menyerang sekte iblis. Karena musibah merupakan ujian khusus pergerakan langit bagi para penggarap fase penilaian. Jadi, menutupi seluruh pulau sudah cukup, bahkan sedikit lebih jauh. Sekarang, kekuatan dan jangkauannya sudah cukup. Dan basis kultivasi Erikin, sebelum dia datang ke galaksi, kekuatannya mendekati tahap awal fase penilaian. Ketika dia tiba di galaksi, dia menerima banyak pemberdayaan Reiki, yang membuatnya hanya selangkah lagi untuk menerobos. Jadi, menggunakan malapetaka guntur tidak masalah. Sekarang kekhawatiran terbesar Erikin adalah apakah semua orang dapat selamat dari masa sebelum bencana guntur. Para kultivator fase penilaian selalu bergerak. Kelompok kultivasi iblis ini sangat kuat, dan mereka tidak akan cukup bodoh untuk menunggu sampai malapetaka guntur jatuh di kepala mereka untuk menyadari bahwa masalahnya serius. Hanya jika jangka waktu ini dapat dilalui, rencananya dapat dilaksanakan dengan lancar dan semuanya akan berhasil. Jika tidak bisa melewatinya, tidak hanya semua orang akan jatuh ke dalam krisis hidup dan mati, tetapi kegagalan fase penilaian sendiri juga akan menjadi kemunduran besar. Inilah alasan mengapa semua orang mengerutkan kening selama diskusi. Tapi ini adalah akhir. Erikin, Vinolasu, Tuan Muda Chen dan yang lainnya semua berjuang keras. Erikin menutup matanya sedikit, dan auranya terus meningkat. Gumpalan napas tak terlihat, seperti ular spiritual besar, terbang di sepanjang roh surgawi Erikin, perlahan terbang ke langit, berkomunikasi dengan pergerakan langit. Pada saat ini, di aula besar sekte sihir jauh di dalam pulau, lelaki tua berambut abu-abu itu tiba-tiba membuka matanya. Cuacanya tidak tepat. Ketua sekte, apa katamu? Penatua Agung juga membuka matanya ketika mendengar suara itu, memandang ke udara dengan bingung. Apakah kamu tidak menemukannya? Langit tampaknya sedikit lebih gelap dari sebelumnya, kata lelaki tua berambut abu-abu itu. Tapi galaksi di sini, karena kehampaan khusus, tidak memiliki rotasi matahari dan bulan, cahayanya harus tetap. Penatua Agung mengerjap, bingung. Pria tua berambut abu-abu itu menyipitkan matanya, dia tidak memahaminya untuk sementara waktu. Tanyakan apa yang terjadi dengan kelompok kultivator yang masuk ke pulau kita. Penatua Agung dengan cepat berkomunikasi dengan transmisi suara. Ketua sekte, orang-orang itu mendekati formasi besar kita. Apakah aku salah berpikir? Pria tua berambut abu-abu itu berdiri tiba-tiba, matanya menatap lurus ke arah kekosongan. Setelah beberapa saat, tidak hanya lelaki tua berambut abu-abu itu, tetapi juga Penatua Agung merasa ada yang tidak beres. Ketua sekte, cahaya bintang memang sangat redup, aku merasa bahwa pusat awan tidak jauh dari kita. Penatua Agung jelas merasa bahwa itu adalah wilayah mereka, dan yang redup adalah yang paling jelas. Ini sangat tidak normal. Ada masalah, ayo pergi. Meskipun dia masih belum mengetahui situasinya, wajah pria tua berambut abu-abu itu muram, lalu langsung bangkit. Di daerah ini, mereka tidak bisa terbang tinggi di langit, tetapi para kultivator yang penuh kebencian itu bisa. Mungkinkah manusia licik itu yang melakukan beberapa trik di udara? Penatua Agung bergerak dan mengikuti ketua sekte secara dekat. Penatua kedua, situasinya tidak tepat. Ketika kita mencapai tepi formasi, kecepatan kabut putih ini semakin lambat. Pada saat ini, Penatua kedua dan kultivasi iblis juga merasa ada yang tidak beres. Sejak berhenti tiba-tiba sebelumnya, kecepatan kabut putih ini menjadi lebih lambat dan bahkan lebih lambat sekarang. Apakah kamu ingin mencari seseorang masuk dan melihat-lihat? Penatua kedua ragu-ragu ketika tiba-tiba mendengar angin bersiul di belakangnya. Jangan menunggu lebih lama lagi, semua orang mengikuti dewa dan bergegas ke formasi kabut putih ini.
Pria tua berambut abu-abu itu menatap kabut putih tebal tidak jauh dan kegelisahan batinnya menjadi semakin kuat. Dengan suara rendah, formasi besar sekte sihir langsung terbuka, kemudian kultivasi iblis mengikuti lelaki tua berambut abu-abu itu, membumbung tinggi. Sudah datang. Dalam formasi kabut putih, Finola Su dan lainnya juga sudah siap. Bum bum bum. Pria tua berambut abu-abu dan yang lainnya menembak, lalu formasi kabut putih dengan cepat rusak karena shock. Kabut menghilang, satu demi satu perisai pertahanan muncul di depan semua orang. Di dalam perisai ada lebih dari 10 kultivator termasuk Finola Su. Semua orang ini masuk. Dan juga kabut putih itu, mereka membohongiku. Penatua kedua melebarkan matanya dan melihat Tuan Muda Chen terbang kembali ke formasi pertahanan. Tak heran jika kabut putih semakin salah, ternyata pria ini sedang menggambarkan pola dewa dari jarak jauh. Banyak kultivasi iblis juga sedikit tercengang. Jika pihak lain hanya untuk membunuh mereka dan membiarkan mereka sendirian, apa tujuan semua orang memasukinya dan meletakkan susunan pertahanan? Apakah para kultivator ini gila, tidak ingin menyeberangi galaksi dan menjadikan tempat ini sebagai rumah mereka? Tatapan ketua sekte berambut abu-abu melintasi kerumunan lalu mendarat di tanah di belakang yang terbungkus reiki, kemudian pupilnya menyusut tiba-tiba. Dia bisa merasakan bahwa perubahan di langit berasal dari Erikin. Dan embusan napas di atas kepala Erikin mendistorsi kehampaan. Beberapa kenangan tentang lelaki tua berambut abu-abu yang telah disegel dalam debu untuk waktu yang lama langsung tersentuh. Artinya, pada waktu yang sama, gemuruh. Saat awan menumpuk, suara guntur tiba-tiba terdengar. Gawat. Melihat tajam pada busur petir yang bergulir di langit, wajah pria tua berambut abu-abu itu sangat berubah. Pada saat ini, dia akhirnya ingin mengerti. Orang ini akan membunuh kita dengan malapetaka guntur, semuanya, bunuh kultivator biasa ini bersama-sama, bukan satu. Cepat. Begitu tubuhnya bergerak, lelaki tua itu bergegas menuju kerumunan dengan marah. Dia akhirnya menemukan bahwa fase penilaian para kultivator, meskipun akan menyebabkan awan berkumpul, tapi tidak mencakup ribuan mil jauhnya. Satu-satunya hal yang bisa mengubah warna dunia galaksi ini adalah ada seseorang di fase penilaian. Dan orang yang melintasi fase penilaian adalah Erikin yang menemukan mereka bersembunyi sebelumnya. Bajingan ini ingin membunuh mereka semua dengan fase penilaian. Setelah tercengang beberapa saat, kultivasi iblis lainnya juga langsung bereaksi, satu persatu seperti disambar petir. Terutama penatua kedua yang hampir memuntahkan darah. Erikin menguji jarak yang bisa mereka hindari, lalu mengatur formasi kabut putih. Dia melihat setiap pemandangan di matanya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Erikin memainkan perhatian seperti ini. Di persimpangan hidup dan mati, lusinan kultivasi iblis di sini, semuanya di bawah kepemimpinan lelaki tua berambut abu-abu itu, dengan putus asa membunuh semua orang. Kedua sesepuh juga mengirimkan transmisi suara ke kultivasi iblis dari kejauhan, meminta mereka untuk datang dan segera berkumpul. Ini masalah hidup dan mati, semua kultivasi iblis itu gila. Bum bum bum. Ketika orang-orang di udara, metode ilmu sihir diledakkan dari tangan mereka dan ditumbuk langsung ke para kultivator. Wajah semua orang juga serius, sambil bekerja sama untuk mengendalikan formasi, mereka pertama-tama melemparkan harta satu persatu. Satu demi satu pelat sihir pertahanan, jimat giok menyala. Ketika mereka bersentuhan dengan ilmu sihir ini, mereka semua dihancurkan menjadi abu terbang, tetapi mereka juga menahan serangan putaran pertama lawan. Kemudian, kultivasi iblis datang ke pinggiran formasi, membombardir tirai cahaya dengan berbagai cara. Pergi dari sini. Kalau kalian lari sekarang, kami tidak akan membunuh. Di bawah serangan tanpa ampun,
Bahkan susunan pola dewa yang ditinggalkan oleh Eric Kin terus bergetar. Semuanya, bertahanlah. Vinola Su teriak dengan keras. Baik. Menghadapi serangan konstan kultivasi iblis, si botak juga menggertakkan giginya. Semua orang tahu bahwa sekarang adalah saat yang kritis. Meskipun bersembunyi di formasi dan dibombardir oleh ratusan kultivasi iblis, lebih baik mengambil harta itu dan pergi berperang dengan mereka. Tapi bagaimanapun juga, ada perbedaan besar dalam jumlah mereka. Jika terburu-buru untuk bertarung, jangankan bertahan selama 15 menit, bahkan hanya dalam waktu selusin napas, takutnya mereka akan terbunuh atau terluka 80%. Bersambung.